Baik, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Apakah sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya Ananda menyiapkan posisi duduknya, disiapkan dengan nyaman, buku sumbernya disiapkan, buku catatannya juga disiapkan, dan apabila ada sampah di sekitar Anda, tolong dibersihkan. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah Anda semua hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Alhamdulillah, Bu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Sebelum kita masuk ke materi nih, ada yang ingat apa itu sistem pernapasan, organ sistem pernapasan, dan bagaimana oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita? Masih ingat? Masih? Masih? Kalau masih ingat, Ibu akan cek. Siap? Siap. Oke. Ibu akan cek ya. Yang pertama itu, silahkan Ananda duduk siap. Tangannya di atas paha, duduk siap. Kemudian pejamkan mata Ananda. Pejamkan mata. Selanjutnya berdiam diri sejenak. Kemudian rasakan tubuh Ananda. Selesai. Selesai. Nah, ketika Ananda berdiam diri tersebut, Ibu mau tanya nih, apa masih ada gerakan atau aktivitas tubuh yang terjadi pada tubuh Ananda? Ada, Bu. Apa itu? Pernapasan. Dibuktikan dengan adanya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Amin. Udara yang keluar masuk dari hidung. Nah, benar, adanya udara yang masuk ke dalam tubuh dari hidung dan dikeluarkan lagi. Ya, benar. Dan adanya bukti paru-paru kita itu mengembang dan mengempis. Ibu anggap tentang materi yang ini udah paham ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi sistem pernapasan, tapi khususnya pada kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5, yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan. Yang kedua, menganalisis pengaruh asap rokok. Yang ketiga, menjelaskan dampak kebiasaan merokok. Yang keempat, menentukan solusi yang bisa diambil agar organ pernapasan tetap sehat. Dan yang kelima, siswa dapat mempresentasikan hasil pengamatan pengaruh merokok dengan kesehatan pernapasan manusia. Nah, di sini Ibu akan menampilkan masalah dari sistem pernapasan, yaitu ini. Anda tahu ini gambar apa? Bapak merokok di depan. Gimana nggak tahu itu gambar? Gimana nggak sering melihat gambar tersebut? Di rokok. Ya benar, dibungkus rokok ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang masalah pernapasan. Ini. Ternyata tak hanya menimbulkan bahaya bagi si perokok saja, namun juga orang-orang di sekitarnya. Salah satu yang menyebabkan bahaya yakni saat asap rokok itu terhirup oleh mereka yang ternyata tak bisa terkena paparan asap dan berakibat fatal, seperti kisah anak dari pemikiran TikTok berikut. Dalam unggahannya, wanita tersebut berbagi kisah tentang anaknya yang didiagnosis menderita bronkitis. Hal itu diduga karena terkena paparan asap rokok dari sang suami yang merupakan seorang perokok aktif. Nah, barusan tadi ada sebuah masalah tentang sistem pernapasan, yaitu tentang seorang ayah yang merokok di depan anaknya sehingga anak tersebut terkena penyakit bronkitis. Nah, sebelumnya kan tubuh kita menghirup oksigen. Nah, kenapa apa yang terjadi jika tubuh kita itu
menghirup oksigen yang sudah terkontaminasi oleh zat lain seperti tar, nikotin, dan lain-lainnya atau asap rokok tersebut. Nah, itulah yang terjadi adanya dampak dari tubuh kita walaupun yang menghirup itu adalah perokok pasif. Ananda masih tahu apa perbedaan antara perokok aktif dan perokok pasif? Apa? Silakan Nina. Apa beda perokok aktif dan perokok pasif? Kalau perokok aktif itu perokok yang emang langsung menghirup asap rokoknya langsung masuk ke paru-paru. Kalau perokok pasif itu perokok yang terkena paparan asap rokok saja dari perokok aktif. Nah, benar. Perokok aktif itu adalah orang yang langsung dia merokok. Sedangkan perokok pasif itu adalah orang yang hanya menghirup asap rokok dari perokok aktif. Dari video dan gambar tersebut, Anda bisa mengidentifikasi masalah atau merumuskan masalah yang dapat Anda dapat dari video dan gambar tersebut. Bu, Ya. Bu, kira-kira dari yang tadi dijelaskan ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Dari kedua jenis perokok ini, mana yang lebih bahaya, Bu? Aktifkah atau pasifkah? Dan apa alasannya, Bu? Terima kasih. Oke. Selanjutnya masih ada? Bu, Ya. kan tadi ada perokok aktif karena gara-gara suami tadi merokok di depan anaknya, jadinya dia itu tergolong ke perokok aktif kan Bu. Nah jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menyadarkan perokok aktif terhadap bahaya dari rokoknya itu Bu? Selanjutnya masih ada? Silakan Erdi. Dari video tadi kita dapat melihat seorang anak terkena penyakit bronkitis akibat ayahnya merokok. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi masalah tersebut, Bu? Kenapa bisa dia terkena penyakit bronkitis tadi? Oh, berarti penyebabnya ya? Ya, Bu. Selanjutnya masih ada? Dan Ya, silakan. dari permasalahan yang disampaikan tadi, saya ingin bertanya bagaimana langkah-langkah pencegahan agar permasalahan seperti ini pada sistem pernapasan. Selanjutnya masih ada? Ya, ada lagi. Berarti ada 4 masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu akan bagi Ananda dalam 3 kelompok. Kelompok 1 di sini, 2 dan 3. Tolong 2 orang dari sini pindah ke kelompok 3. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang manakah bahaya perokok aktif atau perokok pasif, dan poin nomor 2 juga cara menyadarkan perokok aktif itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, penyebab dari masalah yang sudah kita bahas tadi, yaitu penyakit bronkitis. Apa penyebabnya? Dan dijelaskan secara lengkap. Selanjutnya cara pencegahan penyakit bronkitis itu untuk kelompok 3. Paham? Paham Bu. Oke, dibagikan ya LKPD-nya. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Jangan dicari ya. Ya, jangan lupa isi nama kelompok dan nama anggotanya. Berapa Ananda? Silakan semua anggota kelompok berdiskusi ya. Ini lagi diskusi, Bu. Iya, jangan cuma 1 orang aja. Ya, ini lagi didiktekan, Bu. Oke. Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah Bu. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan 1 orang per kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Serni Waho dari kelompok 3. Saya Midona Nurdeva dari perwakilan kelompok 1. Saya Marga Febriska Fajra, perwakilan dari kelompok 2. Juga di sini kami akan membahas tentang masalah-masalah yang telah disampaikan rekan-rekan tadi sebelumnya.
Yang mana untuk masalah pertama akan disampaikan oleh perwakilan kelompok 1 pada Amin, silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari permasalahan nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang pertama yaitu manakah yang lebih bahaya, perokok aktif atau pasif? Nah, dari hasil diskusi kelompok kami beranggapan yang lebih bahaya itu adalah perokok pasif. Hal ini dikarenakan perokok aktif menghisap asap rokok yang sudah ada filternya. Nah, sehingga menyebabkan asap yang terserap tubuh itu sekitar kurang lebih 25%. Oke. Apa ada tanggapan dari Ananda terhadap temannya yang presentasi tersebut? Ada, Bu. Silakan Nina, apa yang ingin ditanggapi? Jadi tanggapan saya, apakah bisa paru-paru kembali normal pada perokok aktif jika dia berhenti merokok? Silakan dijawab kelompok penyaji. Mungkin izin Bu untuk memberi sedikit jawaban, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Mardia. Mungkin untuk bisa atau tidaknya normal kembali mungkin menurut saya tidak bisa Bu, tapi untuk membaik mungkin bisa, tetapi untuk kembali normal mungkin tidak bisa. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Mardia. Untuk kembali normal mungkin tidak bisa, tetapi mungkin untuk membaik bisa. Dan salah satu untuk lebih membaiknya, yang pertama yang harus dilakukan yaitu berhenti merokok. Berhenti merokok adalah langkah awal yang penting untuk membersihkan tubuh dan paru-paru dari paparan racun akibat rokok yang memicu berbagai kerusakan serta masalah kesehatan. Baik, mungkin itu jawaban dari pertanyaan Serina tadi. Bagaimana kepada Serina, apakah dapat menerima jawabannya? Terima kasih kepada moderator dan kelompok penyaji, saya dapat menerima. Oke, masih ada lagi pertanyaan atau tanggapan terhadap kelompok penyaji? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Secara dan lainnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman dulu buat temannya. Sangat bagus sekali ya penampilan dari temannya. Ada yang bisa menjelaskan kembali atau menyimpulkan kembali hasil dari diskusi temannya tadi? Ada yang bisa? Azra? Bisa menyimpulkan kembali hasil diskusi dari temannya tadi? Bisa, Bu. Jadi seperti yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi mengenai rumusan masalah 1 dan 2, manakah yang lebih bahaya dari perokok aktif dan perokok pasif? Yang lebih bahaya menurut yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi adalah kalau perokok pasif, karena perokok pasif terkena paparan dari asap rokok perokok aktif secara langsung. Oke, bagus sekali Andra. Berarti Andra tadi menyimak penampilan temannya di depan. Tepuk tangan buat Andra. Baik, dapat kita simpulkan ya bahwa manakah yang lebih berbahaya, perokok aktif atau perokok pasif? Tentunya perokok pasif. Nah, di sini ada perbedaan antara paru-paru orang yang tidak merokok dengan orang yang merokok. Bagaimana kira-kira perbedaannya? Orang yang merokok paru-parunya besar, Bu. Benar. Orang yang merokok paru-parunya lebih menghitam daripada orang yang tidak merokok, lebih sehat. Di sini dapat kita ketahui bahwa seberapa bahayanya rokok itu bagi tubuh kita. Dapat kita lihat kan di depan bahwa paru-paru kita itu akan menghitam, akan berbahaya. Tentunya juga banyak dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu solusi agar organ pernapasan kita tetap sehat. Yang pertama itu tentunya tidak merokok. Karena kalau kita merokok tadi kan banyak sekali dampak pada sistem pernapasan kita. Yang kedua itu rajin berolahraga. Nah, di sini jujur siapa yang sering olahraga? Ini sebenarnya kebiasaan orang pada zaman sekarang ini yaitu jarang berolahraga. Di sana timbul banyak penyakit. Dia merokok, jarang berolahraga juga. Nah, di sana timbul sebuah penyakit. Siapa yang tahu? Kenapa
kita rajin berolahraga sehingga dapat tubuh kita itu sehat. Jadi Seperti yang kita tahu, olahraga itu kan penting. Contohnya untuk kesehatan. Misalnya kita olahraga pagi dapat membuat tubuh kita bugar sehingga sehat, Bu. Sehingga untuk beraktivitas di siang harinya juga fit sehingga kita menjadi sehat. Itu Bu, menurut saya mungkin, Bu. nah benar ya, olahraga itu sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama bisa tentunya tubuh kita sehat. Kalau kita olahraga pagi itu badan kita kuat, bugar untuk aktivitas selanjutnya. Nah, Bu, menambahkan ya, Ibu. iya silakan dia. Jadi kalau kita berolahraga itu memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Jadi hasilnya tubuh lebih sehat dan kuat serta tidak mudah terserang penyakit, Bu. Nah benar sekali ya, Bia. Sangat banyak sekali manfaat dari kita berolahraga. Nah dari sini semoga Ananda bisa lebih berolahraga ya. Semoga bisa tubuh kita kuat, sehat dan bugar. Dan penyakit juga menghindar dari kita. Selanjutnya ada hindari paparan polusi udara. Contohnya seperti tadi, kalau ada orang merokok samping kita pakai masker. Kalau kita keluar jalan-jalan kan banyak tuh mobil motor yang asapnya hitam-hitam itu. Nah sebetulnya pakai masker. Selanjutnya itu jaga kebersihan lingkungan. Nah ini yang harus kita lebih terapkan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah ini yang paling penting, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jika kita sudah tidak merokok, rajin berolahraga, tetapi kita mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi. Contohnya kita banyak mengkonsumsi lemak, makanan yang mengandung zat kimia banyak, makanan cepat saji, nah, itu sebenarnya sangat bahaya bagi tubuh kita. Untuk agar solusi dari organ pernapasan kita tetap sehat ini, maka kita harus menerapkan kelima ini supaya tubuh kita tetap sehat, kuat dan bugar. Nah mungkin hanya itu dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah Ananda bisa menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Davi. Baik Bu, yang mana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Itu yang pertama, ada beberapa permasalahan tadi yang kita bahas. Yang pertama itu mana yang bahaya perokok atau perokok pasif tadi. Yang kedua itu cara menyadarkan perokok aktif. Yang ketiga itu penyebabnya bronkitis, dan yang ketiga itu cara pencegahan penyakit dari bronkitis tersebut. Iya, bagus sekali ya si Arfi. Benar, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah pada pertemuan sekarang kita sudah memenuhi seluruh tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu ada 5 tujuan pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya dengan benar. Mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas semua perhatian Ananda. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.